Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya Mansya Mahakena Hukom, PKLU GPIB Jemaat Betel Bandung. Dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita membaca Alkitab bersama, mari kita tundukkan kepala, mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kembali kami menghampiri Engkau pada malam hari ini dengan ungkapan syukur yang tak terhingga karena penyertaan Tuhan dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu supaya kami juga mau bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kepadamu, Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mau mengerti apa yang Kau kehendaki daripada pembacaan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan pada malam hari ini tanggal 15 September 2025 diambil dari Amsal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Amsal 2 ayat 18 sampai dengan 22 yang menyatakan, sesungguhnya rumahnya tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Semua orang yang datang kepadanya tidak kembali lagi dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami negeri. Dan orang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan dilenyapkan dari negeri itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari sana. Pembacaan renungan malam Senin tanggal 15 September 2025 dengan topik memilih jalan kehidupan. Seorang penulis kawakan asal Ghana, Laila Gifty Akita, menuliskan bahwa Tuhan memilih kuasa penuh untuk menuntunmu di jalan yang benar. Tetaplah menaruh kepercayaan kepadanya. Mengapa penting untuk terus menaruh percaya kepada Tuhan di jalannya? Karena jalan itu tidak selalu indah atau mulus menurut pandangan manusia atau menggunakan ukuran dunia. Terkadang jalan itu terasa sunyi, penuh dengan tantangan dan rintangan.
Di saat-saat seperti itulah iman kita akan diuji. Tetapi satu yang pasti, Tuhan tetap setia berada di sana, menuntun, membimbing, dan menguatkan kita. Penulis Amsal mengingatkan secara tegas tentang bahayanya berada pada jalan orang fasik. Jalan tersebut hanya akan membawa manusia pada kehancuran, bahkan kematian. Tidak sedikit orang terpedaya karena tipu daya dan rayuan muslihat yang menjerat, yang kesudahannya adalah maut, tanpa dapat menemukan jalan untuk kembali. Amsal mengajak semua orang memilih untuk menempuh jalan kebaikan, sekaligus memelihara kebenaran melalui kejujuran dan menjauhi celah, karena itu akan membawa pada kehidupan. Meskipun ketika menempuh jalan tersebut, berbagai tantangan bisa saja datang menghadang. Tetapi hikmat Tuhan menjadi penuntun, juga meneguhkan untuk tetap berpengharapan. Perenungan dari kitab Amsal memberikan gambaran yang tegas mengenai jalan yang kita tempuh. Ada yang membawa pada kehidupan, tetapi ada juga yang membawa manusia menjauhi jalan tersebut. Melalui perenungan ini kita diajak untuk mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Biarlah hikmat-Nya menuntun kita agar sedia dan setia menempuh jalan kehidupan dan dengan teguh memeliharanya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena pertolongannya, Tuhan memiliki kuasa penuh menuntun kita di jalan tersebut. Karena Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang kokoh. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami yang tergabung dari PKLU seluruh GPIB yang ada di Indonesia untuk membaca dan merenungkan Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kepadamu, berkati masing-masing kami dalam tidur kami, sehingga kami boleh tidur sehingga besok pagi boleh bangun dan badan yang lebih sehat dari sekarang. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Mungkin kami sudah menyakiti hati saudara kami, kekasih kami, anak cucu kami. Tuhan ampuni kami, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu, terutama supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu.
Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh daripada sempurna, yang kesemuanya kami panjatkan tiada nama lain. Hanya nama anak kekasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, bahkan penolong dan pelindung kami yang setia. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.